Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 24782041. Nah, pada video hands-on saya, di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum Lab 5, yaitu pada mata kuliah AI atau Artificial Intelligence for TI atau Teknologi Informasi. Nah, topik praktikum kali ini yaitu adalah data and future thinking ya, yaitu memahami perilaku pelanggan dari data transaksi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan uh, dengan pelanggan ya, dengan pembatalan pesanan ya. Nah, fokus utama pada praktikum ini itu bukan untuk membangun model machine learning ya, yaitu tetapi memahami data dan melakukan pre-processing yang sederhana ya, mengeksplor fitur, menganalisis pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Nah, hal ini juga sesuai dengan instruksi praktikum yang menekankan bahwa analisis itu harus berbasis data dan setiap kesimpulan itu harus didukung oleh tabel atau angka hasil analisis. Di sini perangkat dan bahan yang pertama itu menggunakan Python 3x ya, lalu ada Google Colab, ini Google Colab-nya, lalu library-nya menggunakan Pandas dan NumPy. Lalu datasetnya yaitu Almond Clean ya, Almond Clean CSV. Lalu untuk langkah-langkah praktikumnya, yang pertama itu ada data understanding, lalu yang kedua data pre-processing, yang ketiga ada future exploration, lalu yang keempat itu ada analisis pola, yang kelima ada segmentasi data, yang keenam ada analisis konflik, yang ketujuh refleksi, yang kedelapan ada eksplorasi lanjutannya. Nah, di sini ada ketentuan hands-on-nya, yaitu menunjukkan, menjelaskan, dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikumnya. Lalu di sini ada instruksi untuk video hands-on-nya untuk mengumpulkannya ya. Oke, untuk bagian langkah yang pertama dahulu yaitu data understanding. Di sini saya buka dulu. Nah, ini yang pertama di sini upload dulu ya untuk datasetnya. Nah, ini untuk bagian yang pertama yaitu pada langkah 1A. Di sini saya membuat dataset Almond Clean ya tadi menggunakan library Pandas. Nah, tujuannya dari tahap ini tuh agar dataset ini bisa dibaca ke dalam bentuk data frame sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, pada kode ini yaitu menggunakan PD read CSV ya, dengan dipisahkan dengan menggunakan titik koma ya. Lalu setelah dataset ini berhasil dibuat, artinya kita udah siap untuk diperiksa strukturnya seperti isi awal data, jumlah data, nama kolom, dan jenis fitur yang ada. Lalu di sini yang B, 1B, yaitu menampilkan 5 baris pertama ya, 5 baris pertama dataset, lalu melihat jumlah baris dan kolom, dan juga nama-nama kolom yang tersedia ya. Nah, ini untuk hasil outputnya. Oke, jadi berdasarkan hasil output ada 5 baris pertama menunjukkan bahwa dataset ini berisi data transaksi penjualan dari contoh baris yang tampil. Terlihat bahwa setiap transaksi ini memiliki informasi seperti order ID sebagai identitas pesanan, lalu total QTY itu sebagai jumlah produk, lalu produk kategoris sebagai kategori produknya, lalu status pesanan itu untuk menunjukkan kondisi pesanannya, lalu ada metode pembayaran,
Itu lalu ada selanjutnya perkiraan ongkos kirim dan serta waktu pesanan ini dibuat. Nah, dari 5 baris pertama ini juga terlihat bahwa status pesanan ini tidak selalu sama ya, karena ada transaksi yang selesai dan ada juga yang batal. Nah, ini tuh penting karena dari awal itu sudah terlihat bahwa dataset ini memang relevan untuk menganalisis pembatalan pesanan. Selanjutnya yaitu dari hasil Snap ya. Dari hasil Snap eh, diketahui bahwa dataset ini mempuny- mempunyai jumlah baris yaitu 20.848 baris, lalu 19 kolom. Artinya dataset ini tuh cukup besar untuk memuat banyak transaksi sehingga cukup baik untuk melihat pola perilaku pelanggan. pelanggan. Lalu kemudian dari hasil nama kolom diketahui bahwa dataset ini memiliki 19 kolom yaitu ada order ID, lalu total QTY, total weight GR, lalu total return QTY, total diskon, produk kategoris, 6 produk kategoris, status pesanan, lalu alasan pembatalan, opsi pengiriman, metode pembayaran, kota atau kabupaten ya. Lalu ada provinsi, ongkos kirim dibayar oleh pembeli, lalu estimasi potongan biaya pengiriman, total pembayaran, perkiraan ongkos kirim, waktu pesanan dibuat, dan source files ya. Nah, dari nama-nama kolom tersebut itu dapat dilihat bahwa dataset ini mencakup pelanggan eh, mencakup informasi ya, informasi pesanan. Nah, produk eh, informasi pesanan produk, pembayaran pengiriman, lokasi, serta waktu transaksi. Jadi pada tahap ini tuh saya tuh memahami bahwa em, bahwa bahwa dataset ini tuh memiliki informasi yang cukup lengkap untuk dianalisis ya. Lalu untuk selanjutnya yaitu yang 1C ya. Pada langkah 1C ini mengidentifikasi mana yang menjadi variabel target, mana yang termasuk fitur numerik, dan mana yang termasuk fitur kategorikal. Berdasarkan hasil identifikasi, variabel target pada dataset ini adalah status pesanan ya. Saya memilih kolom ini tuh sebagai target karena fokus analisis praktikum itu pembatalan pesanan ya. Dengan kata lain, kolom ini tuh menjadi acuan utama untuk melihat apakah suatu transaksi ini selesai atau batal. Untuk fitur numerik itu di uh, ada di hasil output menunjukkan ada 9 kolom ya. Aduh, sebentar. Mana tuh? Sebentar. Ini. Oke. Untuk fitur numerik itu hasil output menunjukkan ada 9 kolom yaitu total QTY, total weight, total return QTY, lalu total diskon, num produk kategoris, ongkos kirim, lalu estimasi total dan perkiraan ongkos kirim. Nah, kolom-kolom ini tuh termasuk fitur numerik karena nilainya tuh berupa angka dan dapat dihubungkan untuk perhitungan statistik ya, misalnya rata-rata, perbandingan, dan analisis hubungan dengan pembatalan pesanan. Sedangkan yang kategorikal itu hasil output ini menunjukkan ada 10 kolom yaitu ada order
ada order ID, produk kategoris, status pesanan, alasan pembatalan, opsi, metode, kota atau kabupaten, provinsi, waktu pesanan dibuat, sama source live ya. Nah, kolom-kolom ini tuh termasuk kategorikal karena berisi label, nama, atau teks yang menggambarkan karakteristik data, bukan angka yang langsung dipakai untuk hitungan matematis ya. Jadi secara kesimpulannya pada satu C ini target analisis ini yaitu status pesanan. Dataset ini memiliki 9 fitur numerik dan 10 fitur kategorikal. Lalu tahap data understanding ini tuh penting itu karena menjadi dasar sebelum masuk ke processing ya. Oke, yang selanjutnya, langkah yang selanjutnya yaitu data processing. Bagian A itu buat fitur baru yaitu cancelled and is cancelled dan eh, is, can, is cancelled dari status pembayaran status pesanan, lalu is COD dari metode pembayaran. Nah, pada langkah 2A ini kita membuat dua fitur baru yaitu is cancel dan is COD. Nah, fitur utama yaitu is cancel ya. Fitur utama is cancel yang dibuat dari kolom status pesanan. Nah, tujuan pembuatan fitur ini itu adalah untuk menyederhanakan status pesanan itu menjadi bentuk numerik sehingga lebih mudah dianalisis. Pada kode ini saya mengubah isi isi kolom status pesanan menjadi huruf kecil lalu memeriksa apakah di dalamnya itu terdapat kata batal. Jika mengandung kata tersebut, maka nilai is cancelled ini menjadi 1, sedangkan jika tidak nilainya yaitu 0. Yang artinya kalau 1 itu dia menunjukkan pesanan itu dibatalkan, nah kalau 0 itu dia menunjukkan pesanan itu tidak dibatalkan. Dari hasil output ini ada 5 baris pertama setelah processing. Terlihat bahwa pada baris dengan status selesai nilai is cancelled itu menjadi 0 ya. Lalu kalau untuk baris dengan status batal dia jadi nilai is cancelled-nya adalah 1 ya. Nah, sebagai contoh pada baris kelima dengan status pesanan batal itu nilai is cancelled bernilai 1. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa fitur tersebut itu berhasil dibuat dengan benar dan sudah sesuai dengan tujuan analisis pembatalan. Nah, fitur kedua itu ada is COD yang dibuat dari kolom metode pembayaran. Tujuannya adalah untuk membedakan transaksi yang menggunakan COD dengan yang tidak menggunakan COD. Nah, pada kode saya tuh memeriksa apakah teks pada metode pembayaran itu mengandung kata COD. Nah, jika iya, maka nilainya 1, dan jika tidak, nilainya 0. Yang artinya 0 itu menunjukkan transaksi ini menggunakan metode pembayaran COD. 1 itu menggunakan transaksi satu itu menunjukkan transaksi menggunakan metode pembayaran COD, sedangkan yang 0 itu menunjukkan transaksi tidak menggunakan COD. Nah, dari hasil output ini terlihat bahwa transaksi dengan metode pembayaran saldo ShopeePay itu memiliki is COD. Nah, transaksi dengan metode pembayaran COD atau bayar di tempat itu memiliki is COD sama dengan 1, yang tadi itu 0, yang saldo ShopeePay itu 0. Nah, sebagai contoh, pada baris yang kedua dan keempat
Metode pembayarannya adalah ISCOD, sehingga nilai ISCOD-nya ini bernilai 1, menunjukkan bahwa fitur ISCOD juga berhasil dibuat dengan benar. Nah, pada langkah 2A ini, kita telah berhasil mengubah dua informasi penting, yaitu status pesanan dan metode pembayaran, menjadi bentuk numerik yang lebih mudah digunakan dalam analisis selanjutnya. Eh, Selanjutnya yaitu 2B, yaitu mengekstrak informasi waktu dan kolom waktu pesanan dibuat dengan mengambil bagian jam, lalu menyimpannya ke fitur baru bernama HOR. Tujuan langkah ini itu menyederhanakan informasi waktu dan yang awalnya itu lengkap, yaitu, yaitu tanggal dan jam ya, tanggal dan jam. Menjadi hanya bagian jamnya aja. Nah, hal ini tuh penting karena nanti waktu transaksi itu bisa dianalisis dengan lebih mudah. Misalnya untuk melihat apakah pesanan yang dibuat pada jam tertentu memiliki pola pembatalan yang berbeda. Nah, pada kode saya menggunakan PD to datetime untuk mengubah kolom waktu itu menjadi format datetime, kemudian mengambil bagian jamnya dengan df hor. Nah, saya juga menambahkan error scores jika ada data waktu yang tidak valid, nilainya tuh diubah menjadi kosong atau none. Nah, atau none. Sehingga tidak menyebabkan error saat prosesnya berjalan. Nah, hasilnya, sebentar, ah, maaf, oke, sehingga hasilnya yaitu ini dapat dilihat ya, hasilnya menghasilkan HOR yaitu 0.0, 1.0, 4.0, 4.0, lalu 6.0. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa fitur HOR itu berhasil mengambil jam dari waktu pesanan dengan benarnya. Jadi pada langkah 2B itu telah membuat fitur waktu yang lebih sederhana dan lebih mudah digunakan pada analisis. Lalu yang 2C itu membuat satu fitur tambahan berdasarkan hasil analisis, yaitu uh, shopping per item ya. Nah, fitur ini tuh dibuat dengan membagi kolom ongkos kirim dibayar oleh pembeli dengan total QTY ya. Nah, tujuannya adalah untuk melihat rata-rata ongkos kirim produksi dalam satu pesanan secara logis. Nah, total ongkos eh, total ongkos saja kadang itu belum cukup. Nah, menjelaskan beban biaya yang dirasakan pembeli. Nah, dengan membaginya per item, itu saya tuh bisa melihat apakah itu sudah apakah suatu transaksi ini memiliki beban yang relatif tinggi untuk setiap produk yang dibeli. Nah, pada kode itu ada shopping per item, yaitu ongkos kirim dibayar oleh pembeli atau total QTY. Nah, lalu menangani kemungkinan hasil tak valid itu seperti tidak hingga atau nilai nilai ini kosong dengan penggantinya menjadi nol gitu ya. Nah, langkah ini tuh dilakukan agar fitur tambahan tetap aman dan bersih
untuk dianalisis. Nah, hasil output 5 baris pertama, sebentar. Nah, hasil baris pertama nilainya 0. Nah, fitur ini tetap penting karena pada baris lain di dataset saja di dataset ini bisa saja terdapat ongkos kirim yang dibayar pembeli, sehingga nilai shopping per item ini akan membantu melihat beban ongkir per produk secara lebih detail. Lalu yang 2D ini menyimpan dataset hasil processing ke file CSV baru. Nah, ini tujuan langkah ini tuh agar data yang sudah dimodifikasi ini, yaitu data yang sudah memiliki fitur, itu dapat kembali untuk dianalisis berikutnya tanpa harus mengulang proses pre-processing dari awal. Nah, lalu dari hasil pre-processing, jumlah kolom ini yaitu 5 row X 23 kolom, yang artinya fitur-fitur ini baru berhasil ditambahkan ke dataset. Baik, selanjutnya yang ketiga itu ada fitur exploration. Di 3A ini memilih 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan. Di sini saya menggunakan COD, lalu perkiraan ongkos kirim, dan total QTY. Nah, saya tuh memilih 3 fitur ini karena ketiganya itu memiliki hubungan yang lebih kayak masuk akal gitu. Karena dengan keputusan pelanggan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Lalu selain itu, ketiga fitur ini juga tuh dapat dibuktikan menggunakan tabel dan angka hasil analisis. Sesuai instruksi bahwa kesimpulan harus berbasis data. Lalu yang B-nya tuh pilih fitur pertama ya. Jelaskan jelaskan hubungan logis antara fitur dan target serta alasan pemilihan fitur. Oke, fitur yang pertama itu fitur COD ya. Nah, fitur pertama yang dipilih itu fitur COD, yaitu fitur yang membedakan transaksi COD dan non COD. Jadi hubungan yang logis antara fitur ini tuh dengan target, yaitu pembatalan pesanan, adalah um, adalah itu karena metode pembayaran itu dapat mempengaruhi tingkat komitmen pelanggan. Nah, pada transaksi non COD, pelanggan ini biasanya sudah lebih siap dalam pembayaran. Nah, sedangkan pada COD, pembayaran ini dilakukan saat barang ini datang, sehingga secara logis ada kemungkinan perilaku pembelian yang berbeda. Nah, alasan saya memilih fitur ini tuh karena metode pembayaran merupakan salah satu karakteristik yang paling penting dalam transaksi, dan saya juga melihat apakah transaksi COD ini memiliki tingkat pembatalan yang tinggi atau tidak. Nah, berdasarkan tabel hasil analisis, terlihat bahwa transaksi non COD itu berjumlah 9.310 ya. Lalu transaksi COD itu berjumlah 11.538. Nah, dari jumlah tersebut transaksi non COD yang batal itu sebanyak 1.286, lalu transaksi COD yang batal itu sebanyak 1.544. Nah, jika dilihat dari cancel rate,
non-COD itu memiliki tingkat pembatalan 13,81%. Lalu COD itu memiliki tingkat pembatalan 13,38%, yang artinya tingkat pembatalan antara COD dan non-COD itu ternyata setara ya, hampir sama gitu. Selisihnya sangat kecil sehingga fitur is COD itu memang relevan untuk diuji. Tetapi dari hasil ini tuh terlihat bahwa pengaruhnya terhadap pembatalan pesanan tidak terlalu kuat gitu. Lalu selanjutnya yang fitur kedua itu saya memilih perkiraan ongkos kirimnya. Jadi hubungan logis antara fitur ini dengan target adalah karena ongkos kirim itu merupakan bagian dari total biaya yang harus dipertimbangkan gitu. Eh, Dipertimbangkan oleh pelanggan itu. Semakin tinggi ongkos kirim, pelanggan tuh bisa menjadi kayak ragu untuk melanjutkan transaksinya. Nah, terutama jika biaya pengiriman itu eh, terasa terasa lebih besar gitu dibanding nilai barang yang dia beli gitu. Nah, alasannya memilih fitur ini tuh karena ongkos kirim tuh sering menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan pembelian. Nah, oleh karena itu saya tuh ingin melihat apakah pesanan ini tuh eee pesanan yang batal ini tuh memang cenderung memiliki ongkir yang lebih tinggi. Lalu berdasarkan tabel hasil analisis untuk pesanan tidak dibatalkan itu is cancelled 0, jumlah transaksinya ada 18.018 ya, dengan rata-rata ongkir yaitu, nah ini rata-rata ongkirnya bisa dilihat ya, rata-rata ongkirnya. Lalu ongkir minimumnya 1 dan ongkir maksimumnya ada 6. Nah, untuk pesan dibatalkan is cancelled 1 itu ada jumlah transaksinya ada 2.830 dengan rata-rata ongkir sih. Di sini bisa dilihat ya rata-rata ongkirnya, lalu median ongkirnya, lalu ongkir minimum dan ongkir maksimumnya. Nih. Nah, dari tabel ini tuh terlihat jelas bahwa rata-rata ongkir pesanan batal tuh lebih tinggi daripada pesanan tidak batal. Nah, median median ongkir pesanan batal juga tuh lebih tinggi. Nah, bahkan ongkir maksimalnya itu pada pesanan batal juga tuh lebih besar ya. Nah, artinya fitur perkiraan ongkos kirim ini memiliki hubungan yang cukup kuat dengan pembatalan pesanan. Semakin tinggi ongkirnya, terlihat ada kecenderungan risiko pembatalan ikut itu meningkat ya, bisa meningkat. Lalu fitur yang ketiga itu saya menggunakan total kita ya, yaitu jumlah produk dalam satu pesanan. Jadi hubungan yang logisnya dengan target itu karena jumlah produk itu menunjukkan besar kecilnya pesanan. Semakin banyak produk dalam satu transaksi, maka total belanja itu biasanya semakin besar dan pelanggan itu bisa jadi lebih banyak mempertimbangkan ulang sebelum transaksi ini benar-benar selesai. Jadi alasannya memilih fitur ini tuh karena jumlah produk merupakan indikator sederhana lah, tetapi penting untuk melihat skala transaksi. Nah, saya tuh ingin mengetahui apakah pesanan dengan jumlah barang lebih banyak tuh lebih sering dibatalkan dibanding pesanan yang jumlah barang lebih sedikit. Nah, berdasarkan hasil tabelnya, untuk pesanan tidak dibatalkan jumlah transaksinya ada 18.018 dengan jumlah rata-rata produknya ada 2,49, lalu mediannya 1, minimumnya 1,
lalu maksimumnya ada 256. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa rata-rata jumlah produk pada pesanan yang dibatalkan itu lebih tinggi daripada pesanan yang tidak dibatalkan. Tuh, yang artinya pesanan dengan jumlah produk itu lebih banyak cenderung memiliki risiko pembatalan yang lebih tinggi. Walaupun median keduanya tuh sama-sama satu. Jadi rata-rata yang lebih tinggi pada pesanan hmm, batal itu menunjukkan bahwa pada beberapa transaksi. Nah, jumlah barang yang lebih banyak itu memang berkaitan dengan peningkatan pembatalannya. Lalu untuk yang C itu ini ya hasilnya. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk selanjutnya ada analisis polanya. Yang 4A itu menghitung, kita buka yang 4. Nah, ini kita lihat ini hasilnya. Jadi 4A hitungan presentasi pembatalan pesanan antara transaksi COD dan non COD. Tujuan analisis itu untuk melihat apakah metode pembayaran ini memiliki hubungan yang dengan pembatalan pesanan. Nah, dikelompokkan data ini berdasarkan fitur ISCOD, lalu menghitung jumlah transaksi yang batal dan persentase pembatalan. Berdasarkan hasilnya nih, eh, tabel hasil analisis ini kelompok non COD itu memiliki 9.310 transaksi, lalu kelompok COD itu memiliki 11.538 transaksi. Nah, dari jumlah tersebut pada non COD itu jumlah pesanan yang batal ada 1.286, lalu pada COD itu jumlah pesanan yang batal adalah 1.544. Nah, jika dilihat dari persentase pembatalannya, non COD ada 13,81%, COD itu 13,83%. Nah, dari hasil ini tuh dapat dilihat bahwa tingkat pembatalan antara COD dan non COD ini relatif mirip. Selisihnya itu sangat kecil, yaitu sekitar 0,43% gitu lah. Dan justru non COD ini sedikit lebih tinggi dibanding COD. Nah, artinya pada dataset ini metode pembayaran COD itu tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu besar gitu terhadap pembatalan pesanan. Jadi walaupun fitur ini tetap relevan untuk dianalisis, hasilnya itu menunjukkan bahwa COD ini bukan fitur yang paling dominan dalam menjelaskan pembatalan. Lalu di sini bagian yang B, analisis hubungan antara ongkos kirim dan pembatalan pesanan. Nah, tujuan analisis ini untuk melihat apakah pesanan yang dibatalkan ini cenderung memiliki biaya pesanan yang lebih tinggi dibanding pesanan yang tidak dibatalkan. Nah, untuk itu, ini kita mengumpulkan data berdasarkan status pembatalan, yaitu tidak batal dan batal. Nah, lalu menghitung berapa ukuran statistik pada kolom perkiraan ongkos kirim, yaitu jumlah transaksi, rata-rata ongkir, lalu medium ongkir, ongkir minimum, dan ongkir maksimum. Nah, berdasarkan ini, kita lihat tabelnya. Nah, ini untuk pesanan tidak batal itu jumlah transaksinya adalah 18
18.018 dengan rata-rata ongkirnya ada ini, rata-rata ongkirnya bisa dilihat ya. Lalu ada median ongkirnya dan minimum ongkirnya itu 1. Lalu ongkir maksimumnya ada 62 ini ya. Nah, dari hasil tersebut terlihat bahwa rata-rata ongkir pada pesanan yang batal tuh lebih tinggi daripada pesanan yang tidak batal. Nah, median ongkir pada pesanan yang batal tuh juga lebih tinggi. Bahkan ongkir maksimum pada pesanan batal ini lebih besar. Nah, oke. Jadi dari analisis ini tuh dapat disimpulkan bahwa ongkos kirim ini memiliki hubungan yang cukup kuat dengan pembatalan pesanan. Oke, lalu yang bagian C, menganalisis hubungan antara jumlah produk dan pembatalan pesanan. Nah, ini. Jadi tujuan analisis ini untuk melihat apakah pesanan yang dibatalkan cenderung memiliki jumlah produk lebih banyak dibanding pesanan yang tidak dibatalkan. Nah, untuk itu menggunakan kolom total QTY dan menghitung jumlah transaksi, jumlah produk, median jumlah produk, lalu jumlah minimum dan jumlah maksimum. Berdasarkan hasil analisis, ini dapat dilihat. Ya, dapat dilihat nih hasilnya. Untuk pesanan tidak batal ini jumlah transaksinya adalah 18 ya. Nah, ini jumlah transaksinya sama ya. Lalu rata-rata jumlah produknya ini. Lalu ada mediannya 1, minimum 1 dan maksimumnya 256. Lalu untuk persentase batal, jumlah transaksinya ada ini 2830. Lalu rata-rata jumlah produknya ada 3,04, lalu ada mediannya 1, minimumnya 1, maksimumnya ada 256, sama ya. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa rata-rata itu jumlah produk pada pesanan yang dibatalkan lebih tinggi daripada pesanan yang tidak dibatalkan. Oke, jadi dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa jumlah produk juga tuh memiliki hubungan dengan pembatalan pesanan. Tuh. Lalu selanjutnya ada segmentasi data ya, yang kelima. Nah, bagian A ini membagi data menjadi 2 kelompok ya. 2 kelompok. Nah, di sini kita lihat untuk nomor 5 ini. Di sini alasan memilih fitur ini tuh karena pada analisis sebelumnya, yaitu ongkos kirim terlihat memiliki hubungan yang cukup jelas dengan pembatalan pesanan. Nah, oleh karena itu, menggunakan ongkos kirim itu sebagai dasar segmentasi agar dapat melihat perbedaan risiko pembatalan antar kelompok. Nah, untuk membagi data, saya lebih dahulu menghitung median, median dari kolom perkiraan ongkos kirim. Nah, median ini tuh menggunakan median ini gunakan sebagai batas pemisah karena median itu membagi data menjadi dua bagian, yang relatif ini seimbang atau seimbang. Nah, setelah median ini didapat, saya membuat dua kelompok ya. Membuat dua kelompok. Yang pertama itu ada ongkir rendah untuk transaksi dengan ongkir yang nilainya kurang dari atau sama dengan median. Lalu ongkir tinggi itu untuk transaksi dengan ongkir
yang nilainya tuh lebih besar dari median. Nah, dengan cara ini tuh seluruh data ini terbagi jadi ke dalam dua kelompok berdasarkan berdasarkan tingkat ongkir kirimnya. Lalu untuk bagian yang B itu menghitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok ongkir. Nah, uh, untuk setiap kelompok itu dapat menghitung menggunakan jumlah transaksi, lalu jumlah transaksi batal, dan tingkat pembatalan dalam persen. Nah, berdasarkan tabel ini, berdasarkan hasil tes segmentasi ini, kelompok ongkir rendah itu memiliki segini, 10.428. Nah, ini dapat dilihat ya. Lalu transaksi batalnya, lalu ada tingkat pembatalannya. Tingkat pembatalannya ada untuk ongkir yang tinggi ya, ada tingkat pembatalannya itu 16,87, lalu transaksi batalnya, lalu ada transaksinya. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa walaupun jumlah transaksi pada kedua kelompoknya hampir sama, jumlah transaksi batal pada kelompok ongkir tinggi itu lebih besar dibanding kelompok ongkir rendah. Jadi selain itu jika dilihat dari persentasenya, ongkir rendah itu hanya sekitar 10 nih. Lalu sedangkan ongkir yang tinggi itu mencapai 16. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa transaksi dengan ongkir yang lebih tinggi itu memiliki kecenderung pembatalan yang lebih besar tuh. Lalu selanjutnya yang C, menentukan kelompok dengan risiko pembatalan yang tertinggi. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel segmentasi, kelompok yang memiliki tingkat pembatalan paling tinggi adalah ongkir tinggi dengan tingkat pembatalan sebesar 16 ya. Nah, sedangkan kelompok ongkir rendah hanya memiliki tingkat pembatalan 10,28%. Nah, artinya jika dibandingkan secara langsung, kelompok ongkir tinggi memiliki resiko pembatalan yang lebih besar atau tinggi ya. Selisihnya juga tuh cukup jelas ya, yaitu dari 6%. Nah, dari hasil ini tuh dapat disimpulkan bahwa ongkos kirim yang tinggi itu merupakan salah satu karakteristik kelompok transaksi yang lebih beresiko beresiko mengalami pembatalan. Lalu yang kelima tuh screenshot tabel atau angka hasil dari segmentasi. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya dapat dilihat langkah keenam itu analisis konflik. Bagian A, temukan satu data yang sesuai dengan pola umum dan satu data yang bertentangan. Oke, kita lihat. Ini yang keenam ya. Nah, pada langkah keenam ini, saya tuh mencari satu data yang sesuai dengan pola umum dan satu data yang bertentangan dengan pola umum kan. Nah, pola umum yang digunakan di sini itu berasal dari hasil analisis sebelumnya, yaitu bahwa pesanan dengan ongkos kirim lebih tinggi itu cenderung memiliki resiko pembatalan yang lebih besar gitu. Pola ini tuh didukung oleh hasil segmentasi, di mana kelompok ongkir tinggi itu tuh memiliki tingkat pembatalan tuh lebih tinggi dibandingkan kelompok ongkir rendah ya. Nah, untuk mencari data yang sesuai dengan pola umum itu mengambil salah satu transaksi dengan kondisi perkiraan ongkos kirim tuh lebih tinggi dari dari median ongkir, dan is cancelled 1 itu artinya pesanan tersebut ini dibatalkan. Sedangkan untuk mencari data yang bertentangan itu saya mengambil satu transaksi dengan kondisi perkiraan ongkos kirim lebih tinggi dari median ongkir
tetapi is cancelled-nya 0 yang artinya pesanan tersebut ini tidak dibatalkan. Nah, dengan cara ini itu dapat membandingkan satu contoh data yang mendukung pola umum dan satu contoh data yang eee eee, menjadi pengecualian dari pola umumnya gitu. Lalu tampilkan hasil screenshot dan jelaskan kemungkinan penyebab perbedaan tersebut. Oke, ini hasilnya. Nah, data yang ditemukan sebagai contoh yang sesuai dengan pola umum ini memiliki nilai yaitu status pesanan batal, metode pembayaran pay later, lalu perkiraan ongkos kirimnya ada 16.000, total QTY-nya ada 1, is cancelled-nya 1, is COD-nya 0. Nah, data ini dianggap sesuai dengan pola umum karena ongkos kirimnya tuh berada pada kelompok tinggi. Nah, dan hasil akhirnya tuh memang eee, dibatalkan dari ini tuh sejalan dengan pola yang sudah ditemukan sebelumnya, yaitu bahwa ongkos kirim lebih tinggi ini tuh cenderung berkaitan dengan peningkatan pembatalan pesanan. Nah, data yang bertentangan eee, saya temukan sebagai contoh bertentangan memiliki nilai status pesanan ini selesai, lalu metode pembayarannya COD, lalu perkiraan ongkos kirimnya 14.500, total QTY-nya 1, is cancelled-nya 0, dan is COD-nya 1. Nah, data ini dianggap bertentangan dengan pola umum karena ongkos kirimnya juga tuh berada di kelompok tinggi. Nah, tetapi transaksi tersebut ini tidak dibatalkan tuh kan melainkan eee, selesai gitu, melainkan selesai. Nah, kemungkinan penyebab perbedaan, yaitu perbedaan antara dua data ini tuh menunjukkan bahwa data, mmm, pada pola dalam data nyata ini tidak selalu berlaku mutlak gitu. Walaupun ongkos kirim ini tinggi, itu cenderung berkaitan dengan pembatalan. Nah, tetapi ada transaksi dengan ongkir tinggi yang tidak dibatalkan. Kemungkinan penyebab perbedaannya antara lain yaitu yang pertama, pelanggan memang benar-benar membutuhkan produk tersebut sehingga tetap melanjutkan transaksi walaupun ongkirnya itu tuh tinggi. Lalu yang kedua itu metode pembayaran yang berbeda bisa mempengaruhi keputusan pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada faktor lain seperti jenis jenis produk, lalu nilai manfaat produk, lalu lokasi pengiriman atau kondisi pelanggan yang tidak terlihat langsung dari tabel ini ya. Nah, lalu yang keempat itu ada pembatalan pesanan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor aja ya, melainkan kombinasi beberapa faktor. Nah, jadi dari analisis konflik ini itu saya memahami bahwa pola umum ini memang berguna untuk melihat kecenderungan, tetapi tidak bisa dipakai sebagai aturan yang selalu benar untuk semua transaksinya itu. Lalu untuk yang ketujuh, menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama itu, apakah pola dalam data ini dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Nah, sebagian pola dalam data ini dapat dijelaskan dengan aturan sederhana. Contohnya dari hasil analisis terlihat bahwa pesanan dengan ongkos kirim lebih tinggi ini cenderung memiliki jumlah produk itu lebih banyak, namun pola tersebut ini tidak selalu berlaku untuk semua data gitu. Lalu yang B itu, pada kondisi apa aturan tersebut ini gagal? Aturan sederhana akan gagal ketika terdapat data yang bertentangan dengan pola umum. Misalnya ada pesanan dengan ongkos kirim yang tinggi tetapi tetap tidak dibatalkan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa satu aturan aja tuh nggak cukup
untuk menjelaskan seluruh kondisi pada data. Nah, karena hasil akhir pesanan juga tuh dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, pada lalu yang C, pada kesulitan dalam membuat kesulitan dalam membuat faktor apa apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini. Jadi kesulitan utama dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan ini adalah karena perilaku pembatalan pesanan itu dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak selalu konsisten. Jika aturan ini dibuat terlalu sederhana, maka akan ada banyak data yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Nah, selain itu, beberapa fitur ini dapat saling mempengaruhi sehingga keputusan pembatalan ini tidak bisa dijelaskan hanya dari satu variabel aja. Karena itu, sistem berbasis aturan pada data ini tuh akan sulit dibuat agar selalu akurat gitu. Selanjutnya yang ke-8 itu ada eksplorasi lanjutan, yaitu jika variabel target dihilangkan, bagaimana kita tuh akan mengelompokkan data tersebut. Nah, jika variabel target ini dihilangkan, maka data dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik transaksi. Lalu pengelompokan ini dapat dilakukan menggunakan beberapa fitur yang mewakili isi pesanan, biaya, dan waktu transaksi seperti total QTY, perkiraan ongkos kirim, total WGR, 6 produk kategoris, lalu ISCOD, dan HOR. Nah, dengan demikian data ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, misalnya kelompok dengan ongkir tinggi dan jumlah produk banyak. Nah, kelompok dengan ongkir rendah dan jumlah produk sedikit, serta kelompok COD dan tadi itu apa? Non COD ya. Nah, pengelompokan ini tuh bertujuan untuk menemukan segmen transaksi yang memiliki karakteristik serupa meskipun tanpa variabel target seperti itu. Oke, baik, sepertinya sudah selesai ya. Oke, untuk penjelasan hands-on lab 5 data and feature thinking, yaitu topik data understanding dan feature exploration. Lalu langkah-langkahnya ada data understanding, data processing, feature exploration, analisis pola, segmentasi data, analisis konflik, refleksi, dan eksplorasi lanjutan. Sudah selesai. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika penjelasan saya masih ada kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.